Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan dari salah satu teman kita mengenai surat peringatan. Jadi teman kita ini menanyakan apakah surat peringatan 1 dan peringatan 2 itu boleh diberikan bersamaan. Nah, ini menarik nih, karena mungkin dari si penanya berangkat dari pengalaman barangkali di tempat kerjanya atau di perusahaannya, ada yang memberikan surat peringatan 1 dan 2 secara bersamaan. Ya. Baik, kita bahas dulu tentang surat peringatan ya, teman-teman sekalian. Surat peringatan itu ada diatur di dalam bab tentang PHK. Ya, yang dulu waktu masih Undang-Undang 13 ada di pasal 161. Kemudian diganti dengan UU CK. Saya lupa pasalnya, tapi isinya kurang lebih sama, ya. Dan hanya satu pasal itu saja, di mana di dalam penjelasannya ada diatur mengenai pemberian surat peringatan dapat diberikan secara berurutan atau tidak berurutan. Jadi bisa juga dengan menggunakan kriteria, ya, kriteria. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang surat peringatan 1 dan surat peringatan 2, di mana ada lagi setelah itu surat peringatan 3, ya, masing-masing punya kriteria tersendiri. Apabila pertanyaannya adalah pemberian surat peringatannya secara bersamaan, maka menjadi menarik karena kesalahannya ada berapa, ya, kesalahannya ada berapa. Apabila kesalahan hanya 1 tapi diberikan surat peringatannya 2, yaitu surat peringatan 1 dan 2, maka ini tentu terlarang karena asas hukumnya adalah tidak dapat sebuah perbuatan diberi hukuman 2 kali, ya. Jadi tidak ada hukuman untuk satu perbuatan yang sama. Hukuman 2 kali untuk satu perbuatan yang sama. Itu kalau perbuatannya sama. Bagaimana kalau perbuatannya berbeda? Pak, ini perbuatannya berbeda, cuman pemberian surat peringatan dibarengin jadi 1. Nah, ini menarik nih, karena dalam praktek seringkali terjadi begini nih. Si karyawan punya satu kesalahan, kemudian perusahaan masih mendiamkan dulu. Ya, misalkan dia datang terlambat sudah 5 kali dalam sebulan. Dibiarkan aja oleh perusahaan. Kemudian berikutnya, dia ada melakukan kesalahan, misalkan salah prosedur. Nah, dalam kesalahan prosedur ini kriterianya udah surat peringatan 2, sedangkan yang terlambat tadi itu surat peringatan 1. Nah, momen waktu terjadi kesalahan prosedur tadi, perusahaan menggunakan untuk langsung memberikan surat peringatan. Nih, dua-duanya ya, yang lalu ini surat peringatannya, kemudian ini surat peringatan yang karena kesalahan prosedur. Jadi bersamaan diberikan. Nah, pemberian seperti ini juga sesuatu yang tidak baik, ya, dan tidak diperbolehkan karena artinya perusahaan menunggu. Jadi seharusnya yang dilakukan perusahaan pada saat si karyawan melakukan kesalahan langsung diselesaikan dengan surat peringatan, jangan ditunggu. Dalam kasus seperti yang tadi saya sampaikan barusan, di mana sudah terdapat beberapa kali kesalahan, maka pada saat perusahaan akan mengambil tindakan, itu harus diakumulasikan, diambil sanksi yang paling berat. Ya, misalkan tadi surat peringatan 1, kemudian dia ada bikin kesalahan lagi yang surat peringatan 1, kemudian dia bikin kesalahan lagi, kriteria surat peringatan 2. Nah, waktu perusahaan baru mau bertindak pada saat yang terjadi pelanggaran ketiga tadi, maka surat peringatan yang diambil yang mana? Ambil yang paling berat. Yang paling berat yang mana? Yang surat peringatan 2. Ambillah yang itu. Jadi hanya 1 kali. Bukan dengan mengeluarkan surat peringatan 1, dikasih lagi surat peringatan 2 pada saat yang bersamaan, dan ini adalah yang keliru. Ya. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.